Satu aja Bib, kita ambil contoh masalah isu ini segala macam kita buang, kita ambil contoh yang nyata yang nggak bisa dibantah. Dulu ketika ada seorang perempuan mencalonkan diri jadi anggota dewan, anggota DPR, kemudian dia lolos berhasil. Tidak lebih dari 5 menit. Jangan lupa like, comment, and subscribe. يا حبيبنا يا حبيبنا حبيب رزق شهاب يا شيخنا إمام الأمة. Sekarang kita membahas satu perihal yang saat ini sangat ramai diperbincangkan oleh banyak orang, oleh masyarakat Indonesia khususnya, yaitu tentang RUU HIP. Nah, di kesempatan ini kita ingin mendengar tanggapan antum tentang RUU HIP. Nah, baik. Di sini Anda mau nanya, Bib. RUU HIP itu kepanjangannya apa, Bib? RUU, Rancangan Undang-Undang HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Pancasila. Berarti dari judulnya aja ini udah ketahuan. Dari judulnya aja mereka mau merubah ideologi Pancasila. Yang mana bagi kita warga Indonesia apapun latar belakang agamanya, Pancasila itu sudah final. Dengan 5 silanya itu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sudah final, sudah selesai, nggak ada yang mau dibahas lagi. Lalu mereka buat RUU HIP gitu. Ini kan jelas-jelas mereka mau merubah Pancasila. Bahkan di berbagai cuplikan videonya kan kita udah sama-sama lihat itu si Megawati itu, Mak Banteng itu kan udah ceramah itu mau dirubah katanya menjadi Trisila gitu. Trisila yang 5 diubah jadi 3. Padahal Pancasila tadi itu sudah final. Selama ini kan mereka koar-koar itu. Kalau ada yang mau rubah-rubah Pancasila, silahkan angkat kaki dari Indonesia katanya. Lah ente sekarang kenapa nggak angkat kaki dari Indonesia gitu? Kan mereka mau ubah itu. Dari judulnya aja mereka udah mau ubah. HIP-nya itu Haluan Ideologi Pancasila. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Apa yang mau dirancang? Gitu. Ideologi apa lagi yang mau dimasukin, padahal itu sudah final. Juga ada ormas tuh kemarin, Bib, yang kemarin koar-koar itu dengan tegas gitu, siapa kita, kalau ada yang mau utak-atik Pancasila kami siap terdepan untuk mengusir mereka dari NKRI gitu. Sekarang kemana gitu? Apa matanya mendadak buta, nggak lihat itu yang demo tiap hari, demo RUU HIP gitu, telinganya mendadak budek bolotan gitu, nggak dengar dia. Nah, di sini kita lihat mereka yang paling ngaku bahwa mereka Pancasilais gitu, NKRI segala macam, ternyata mereka adalah perongrong Pancasila, pengkhianat daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu semua omong kosong, Bib. Itu semua omong kosong. Itu adalah ideologi-ideologi daripada komunis-komunis yang diselipkan dalam pemerintahan kita. Karena dulu juga ada seorang tokoh komunis. Dulu pernah ada tokoh komunis yang membuat buku Aidit Membela Pancasila gitu. Tapi padahal dia pengkhianat Pancasila itu. Dia tokoh daripada komunis, dia buat buku itu, nama dia gitu. Iya, Bib. Tapi pada zaman sekarang apa gimana? Gimana, Bib? Dan itu terjadi pada zaman sekarang, mengaku Pancasila malah justru ingin mengganti Pancasila. Sejarah terulang lagi, hanya orang-orangnya yang berubah gitu. Visi misinya tetap sama. Dulu ada tokoh komunis biadab itu yang membuat buku Aidit Membela Pancasila, tapi dialah yang merongrong Pancasila, yang menghancurkan, yang khianat kepada negara. Sekarang ada juga orang mengaku paling Pancasilais, paling NKRI, siap menggebuk siapa saja yang mau ganggu Pancasila. Mereka sendiri yang mau ngubah Pancasila gitu. Mereka sendiri yang mau ngubah Pancasila. Dan ada perkataan bahwa ada beberapa anggota, bukan beberapa ya, mungkin ratusan anggota yang sudah masuk ke DPR. Apakah itu betul, Ustaz?
Satu aja Bib, kita ambil contoh masalah isu ini segala macam kita buang, kita ambil contoh yang nyata yang nggak bisa dibantah. Dulu ketika ada seorang perempuan mencalonkan diri jadi anggota dewan, anggota DPR, kemudian dia lolos berhasil. Setelah itu dia mempunyai buku, karangan bukunya itu judulnya Anak PKI Masuk Parlemen. Kemudian buku yang kedua dia buat, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Sedangkan dalam undang-undang kita, ya, dalam hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu yang namanya komunis beserta dengan pemahamannya, beserta dengan atributnya, segala sesuatu yang berbau komunis dilarang keberadaannya di bumi NKRI. Nah, itu terang-terangan dia menulis buku Anak PKI Masuk Parlemen, Saya Bangga Jadi Anak PKI, dan sebagainya lah. Pokoknya itu terang-terangan dia buat, dan sampai sekarang buku itu tetap beredar, yang menulisnya tidak ditangkap. Ini ada apa gitu? Baru mereka teriak-teriak paling NKRI, paling Pancasila gitu. Harusnya kalau memang betul-betul mereka itu orang PKI, ya udah unjuk gigi aja, kita angkat senjata, kita siap gitu. Nggak usah ngaku-ngaku paling NKRI gitu, paling Pancasila, seolah-olah ini negara punya bapak mereka gitu. Itu kan baru satu orang. Apakah betul ada ratusan anggota dewan yang sudah di DPR tersebut? Kalau ratusannya Allah a'lam, tapi mereka sudah masuk ke lini-lini pemerintahan kita dengan jumlah yang banyak. Sehingga kalau ada keputusan-keputusan yang mesti diputuskan di pusat itu kan disidang dulu, di voting dulu di DPR gitu. Di voting dulu di DPR. Yang mana jelas-jelas sekarang kebijakan tersebut bertentangan dengan undang-undang, tapi tetap itu yang menang gitu. Kenapa itu menang? Karena itu suara terbanyak. Padahal jelas-jelas itu kebijakan merugikan negara, bertentangan dengan Pancasila. Salah satu contoh ini RUU HIP ini. Kan cuma satu partai yang menolak. Berapa ratus mereka di sana gitu. Semuanya setuju, semua setuju. Tapi setelah umat Islam marah, kemana-mana demo, menolak segala macam, sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa, kalau sampai itu disahkan maka hidup mulia atau mati syahid. Gitu, kita jihad gitu. Barulah mereka, oh kami kemarin nggak ikut, kami nggak ikut. Dulu kemana aja gitu. Dan ini ada beberapa, ada berita-berita, saya membaca berita-berita bahwa RUU HIP ini akan dirubah lagi dengan RUU PIP atau RUU BPIP. BPIP, iya. Itu sama, Bib, sama. Tai kucing semua itu. Lantas harus bagaimana kita menghadapinya? Ya tetap, kita komitmennya tetap. Mau dia namanya RUU HIP, mau dia RUU BPIP, isinya kan tetap sama. Lihat kan rezim sekarang kan rada-rada ini, gobloknya kelihatan. Kenapa? Oh, yang nggak boleh itu mudik, kalau pulang kampung boleh. Bedanya apa gitu? Nah, sekarang mereka membuat modus mudik versus pulang kampung itu ke RUU HIP diubah menjadi RUU BPIP gitu. Entar dibuat jadi RUU bapak mereka aja tetap sama, kita tetap tolak. Yang jelas Pancasila sudah final, mau apapun isinya dibuat, kita tetap tolak karena itu sudah harga mati. Begitu Ustadz, luar biasa, sangat-sangat bermanfaat ini Ustadz. Dan ini dengan saat ini banyak sekali alhamdulillah yang nonton, yang ngasih sambutan juga. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah Ustadz, ini percakapan kami akan tayangkan di YouTube, dan insya Allah ini sangat bermanfaat walaupun sekilas kita ngobrol-ngobrol ya, karena waktu juga sudah malam, pukul 1 malam. Iya, 12.59, 1 menit lagi, Bib. Insyaallah. Semoga ini bermanfaat untuk orang-orang yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali kan kita tahu kan demo itu aksi-aksi yang rakyat lakukan di berbagai daerah, berbagai kota. Ya. Itu kan atas gabungan beberapa ormas Ustadz untuk menolak RUU HIP. Ya, itu terakhir yang ingin saya tanyakan Ustadz sebelum saya tutup. Menurut Antum bagaimana dengan aksi-aksi berbagai daerah tersebut? Ya itu bukan wajar-wajar saja, malah itu kewajiban.
bagi kita warga negara Republik Indonesia yang cinta kepada negaranya, cinta kepada UUD 45, cinta kepada Pancasila, ya kita wajib menolak, kita wajib demo, karena cuma itu langkah yang bisa kita lakukan, yang konstitusional gitu. Kita tidak boleh melakukan cara-cara yang ilegal, yang inkonstitusi gitu, nggak boleh. Nah, demo itu sendiri kan dalam undang-undang negara kita diperbolehkan, ada persyaratannya. Kalau semua memenuhi syarat maka boleh gitu. Demo itu ada izin, jadi siapapun di negeri ini nggak ada yang bisa melarang demo, karena itu masuk ke dalam perundang-undangan kita. Adapun orang-orang yang berdemo, rakyat yang demo, yaitu bukti kecintaan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukti kecintaan mereka terhadap Pancasila yang kita yakini. Bahkan kan mereka sering bilang, ini NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Nah, orang-orang yang mengatakan itu tadi sekarang nggak kelihatan gitu. Sekarang nggak kelihatan. Ternyata selama ini mungkin mereka teriak kayak gitu, ada ininya gitu. Kamu ngomong NKRI harga mati, Pancasila harga mati, kita kasih sekian gitu. Nah, nggak ada yang ngasih, ya nggak ngomong gitu. Nah, ini sebenarnya yang merusak negara kita, oknum-oknum yang seperti ini ya Habib. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, merebut kemerdekaan itu memang tidak mudah, itu sesuatu yang sulit, tapi yang lebih sulit dari itu adalah mempertahankan kemerdekaan. Kenapa? Karena pengkhianat itu datang tidak dari luar istana, tapi dari dalam istana itu sendiri. Subhanallah, ini luar biasa. Banyak manfaat yang kita petik, Ustaz. Intinya jadi kalau terkait ini Bib, tambah sedikit, kalau terkait yang demo ya kita levelnya baru segitu gitu, karena kalau kita sampai angkat senjata terjadi pertumpahan darah, itu sudah merupakan cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam hukum negara maupun hukum agama. Jadi kita mematuhi aturan-aturan yang ada untuk membela agama kita, untuk membela negara kita, seperti yang kita yakini hubbul waton minal iman gitu. Cinta kepada negara merupakan bagian daripada keimanan. Indonesia ini perannya tidak bisa lepas dari para ulama, daripada umat Islam. Begitu, Bi. Subhanallah, begitu luas nasihat antum, pandangan antum, dan ini insya Allah bermanfaat untuk semuanya yang menonton melalui IG maupun YouTube nanti. Ustadz, ini saja dari kami. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf Ustadz, malam-malam sudah ganggu. Syukuran katsir ya Habib Ana, yang terima kasih. Kita sudah bisa diskusi lagi meskipun belum langsung. Insya Allah secepatnya Allah bertemukan kita kembali dalam tempat yang mulia bersama orang-orang mulia, dalam pembicaraan mulia insya Allah, sampai ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah SAW. Nah, Ustaz, mungkin saya matikan ya Ustaz. Ini terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Habib.